Jua, salam. Apa kabar? Dimanapun teman-teman berada, tentu saya berharap bahwa teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Dalam situasi pandemi virus corona ini, dan karenanya kita lebih banyak berada di dalam rumah atau stay at home, tentunya kita mudah merasa jenuh. Betul atau betul? Saya kira pasti jawabannya betul. Bagaimana kita mengisi kejenuhan itu? Ada yang usul, kita manfaatkan untuk banyak membaca buku. Ada juga yang mengusulkan menggunakan kesempatan ini untuk evaluasi, dengan tujuan tentunya merancang rencana-rencana yang akan dilakukan setelah pandemi virus corona ini berakhir. Juga ada yang mengusulkan mumpung lagi ada kesempatan ini, gali ilmu, tambah ilmu. Di sisi lain ada juga yang mengusulkan mumpung sedang bersama-sama dengan keluarga, tingkatkan hubungan yang berkualitas bersama keluarga. Semua usulan-usulan ini tidak ada yang salah. Silakan teman-teman yang memilih mana yang paling tepat bagi teman-teman. Yang menjadi sorotan kita saat ini dalam diskusi hari ini adalah dari mana usulan-usulan itu muncul. Jawabannya tentu dari pikiran. Siapapun yang menyampaikannya, entah itu diri sendiri atau orang lain, tetap usulan itu datangnya dari pikiran. Betul? Pasti teman-teman juga setuju. Contoh-contoh yang tadi kita sebutkan dalam kaitannya untuk mengatasi kejenuhan, itu memang muncul dari pikiran, tetapi tidak muncul begitu saja. Karena apa? Karena ada hal-hal yang sebelumnya sudah kita tanam di dalam pikiran kita. Hal-hal itu yang membantu kita untuk mencetuskan ide atau usulan. Jadi bisa kita simpulkan sekarang, hal-hal yang kita tanam dalam pikiran kita itu menentukan sikap kita dalam menghadapi situasi apapun, termasuk situasi pandemi virus corona ini. Hal-hal yang kita tanamkan dalam pikiran kita itu membentuk sudut pandang, atau dalam bahasa Inggrisnya viewpoint. Sudut pandang seseorang itu berarti adalah cara orang itu berpikir tentang hal-hal yang secara umum, atau cara orang itu berpikir tentang hal-hal yang secara tertentu. Cara berpikir untuk hal-hal secara umum atau hal-hal secara tertentu itu akan memberikan pandangan, pendapat, opini, penilaian, atau usulan terhadap katakanlah seseorang. Berarti kalau seseorang itu bicara hal tertentu. Katakan juga kepada sekelompok orang. Nah, itu bicara mengenai hal-hal secara umum. Bisa juga hal tertentu sesuatu, misalkan mobil. Ketika kata pertama yang muncul mobil itu bagus, itu muncul tidak begitu saja. Itu oleh karena ada hal-hal yang tertanam di dalam pikiran seseorang tersebut. Misalkan hal tersebut ada mengenai desain, arsitektur, keindahan, artistik, seni. Sehingga ketika dia melihat mobil, dia langsung bilang, wah itu bagus. Mungkin orang yang lain akan mengatakan mobil itu mahal. Kata pertama yang muncul mahal itu tidak juga muncul begitu saja. Itu disebabkan oleh hal-hal yang sudah tertanam di dalam pikiran orang tersebut. Bisa jadi yang sifatnya ekonomi, bisa jadi yang sifatnya untung rugi, dan sebagainya, atau investasi. Jadi hal-hal yang kita tanam dalam pikiran kita itu mempengaruhi pandangan, pendapat, opini, penilaian, termasuk juga usulan. Kalau kita angkat dalam tatanan konsep, kira-kira demikian. Jika teman-teman menanam hal-hal yang positif di dalam pikiran teman-teman, maka pandangan, pendapat, opini, penilaian, usulan teman-teman terhadap hal-hal secara umum atau hal-hal tertentu itu pasti akan berbau positif. Demikian juga sama, jika teman-teman menanam hal-hal yang negatif dalam pikiran teman-teman, maka hal-hal yang muncul nanti akan berbau negatif. Contoh berikutnya, jika teman-teman menanam hal-hal yang kreatif dalam pikiran teman-teman, maka pandangan, pendapat, opini, penilaian, dan usulan yang teman-teman ajukan terhadap hal-hal tertentu atau hal-hal secara umum akan berbau kreativitas. Kalau teman-teman tanamkan juga hal-hal yang sifatnya monoton, tentu hasilnya juga nanti akan berbau monoton. Monoton itu saja, tidak ada beragam, selalu sama dengan yang dulu.
sama juga kalau teman-teman tanam hal-hal yang optimis dalam pikiran teman-teman, maka hasilnya juga akan berbau optimisme. Kalau teman-teman tanamkan hal-hal yang pesimis, maka pandangan, pendapat, penilaian, opini, usulan daripada teman-teman itu terhadap hal-hal tertentu atau hal-hal secara umum akan juga berbau pesimistis. Apa yang kita dapatkan di sini? Apa yang tersirat di sini? Yang tersirat di sini adalah teman-teman yang mengendalikan 100% untuk hal-hal apa saja yang ingin teman-teman tanam di dalam pikiran teman-teman. Kalau teman-teman mengizinkan hal-hal tertentu masuk dalam pikiran teman-teman, maka dia akan masuk dalam pikiran. Tetapi kalau teman-teman tidak mengizinkannya, maka hal-hal tertentu tersebut tidak akan masuk dalam pikiran teman-teman. Jadi sekali lagi, 100% teman-teman yang kendalikan. Seperti tadi yang saya sebutkan, hal-hal yang kita tanamkan dalam pikiran kita itu membentuk sudut pandang atau bahasa Inggrisnya viewpoint. Nah, sudut pandang ini lama-kelamaan akan menjadi pola pikir atau yang biasa kita sebut mindset. Kalau kita merujuk pola pikir seseorang, itu kita mengatakan adalah sikap umum orang tersebut dan cara orang tersebut berpikir tentang berbagai hal. Mengapa saya sebut sikap umum? Karena pola itu berpengertiannya struktur atau kerangka tetap. Jadi kalau pola pikir berarti struktur atau kerangka pikir yang tetap. Nah, sikap umum orang tersebut mencerminkan struktur dan kerangka tetap berpikirnya. Jadi saya ulang, mindset dibentuk oleh karena sudut pandang, dan sudut pandang berasal dari hal-hal yang teman-teman tanamkan dalam pikiran ini. Nah, sekarang teman-teman tentukan sendiri. Mau maju atau tidak tergantung mindset teman-teman. Dan mindset itu pun teman-teman kendalikan 100% karena dia terbentuk dari sudut pandang, dan sudut pandang itu berasal dari hal-hal yang teman-teman izinkan tertanam dalam pikiran teman-teman. Jadi usul saya adalah teman-teman setel mindset teman-teman ke arah yang maju, terserah. Maju menurut definisi teman-teman sendiri. Nah, setelah itu, karena kita tahu mindset terbentuk daripada sudut pandang dan sudut pandang berasal daripada hal-hal yang kita tanamkan dalam pikiran, maka tanamkan hal-hal dalam pikiran teman-teman yang membawa teman-teman untuk maju. Demikian pembahasan kita hari ini. Silakan juga melihat DGA Vlog yang sudah ada sebelumnya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa klik lonceng notifikasinya supaya senantiasa teman-teman mendapatkan informasi terkini dari Desmond Ginting Academy. Sampai ketemu dalam DGA Vlog berikutnya. Terima kasih.